Nah, mungkin itu teman-teman tentang dana talang dan biaya proses ke Kuwait. Terus mungkin dengan gaji yang minim di sini itu, kalau kita bisa dikatakan itu 150 dinar per bulan, itu tuh udah gratis transportasi dan akomodasi. Itu gaji yang minim. Tapi kalau kalian pengen ke sini, usahakan gaji di atas dari 150 dinar biar biaya hidup kalian juga enak dan bisa nabung juga, teman-teman. Podcast cerita kita, tanpa bicara, tanpa cerita. Wilujeng Sumping Baraya, hari ini gua udah ada di tempat kerja. Sekaligus gua mau nanya-nanya kepada teman kita dari Indonesia yang kerja di Kuwait ini. Bagaimana sih pekerjaan ataupun suasana dan lingkungan kerja di Kuwait ini? Nah, sebelum itu gua mau kasih saran ke teman-teman sekalian. Bila mana kalian ingin kerja ke Kuwait, cari tahu tentang perusahaan yang ada di Kuwait ini. Contohnya apa? Tentang rekam jejak ataupun track recordnya perusahaan yang ada di sini. Bagaimana, terus di bidang apa? Nah, itu teman-teman. Apakah di perusahaan tersebut mengasih gratis akomodasi ataupun gratis transportasi, teman-teman. Nah, hal yang paling penting lagi, teman-teman, kalian harus cari tahu juga tentang agensi ataupun PT penyalur lowongan pekerjaan untuk kerja di Kuwait. Apa sih yang harus kita cari tahu tentang track recordnya? Apakah PT ataupun agensi tersebut pernah memberangkatkan pekerja Indonesia ke luar negeri ataupun ke Timur Tengah, bisa dibilang ke negara Kuwait. Itu penting banget, teman-teman. Soalnya biar kalian tidak kena tipu ataupun hal yang lainnya. Itu mungkin saran yang bisa gua sampaikan ke kalian. Ada teman-teman dari kita dari Indonesia bisa sampai nunggu 5 bulan 6 bulan, itu terlalu lama, teman-teman, untuk kerja ke Kuwait ini. Makanya itu yang gua bisa sarankan ke kalian. Cuman kalau kalian pengen cari PT penyalur lowongan pekerjaan, gua ada satu PT yang bisa kita percayai, itu adalah PT Duta Kahuripan Cipinang Jakarta Timur. Itu, teman-teman, kalian bisa cari di internet ataupun di BPMI TKI. Itu kalian bisa cari di situ, teman-teman. Semoga kalian bisa ada lowongan pekerjaan dan kalian bisa ada kesempatan untuk kerja ke Kuwait ini, teman-teman. Nah, maka dari itu gua mau nanya ke teman kita orang Indonesia yang ada kerja di Kuwait ini. Nah, teman-teman, gua udah ketemu ini teman kita dari Indonesia. Coba perkenalkan asalnya dari mana, terus bagaimana tentang Kuwait dan pekerjaan selama kau ada di sini. Oke, nama saya Firman Syah Taufik, asal saya dari Cianjur, Jawa Barat, teman-teman. Saya di Kuwait sudah 3 tahun, sudah masuk 3 tahun. Di Kuwait ini kerjanya jelas, teman-teman. Jadi kerja kita 9 jam sehari. Kalau lebih dari 9 jam kita masuknya overtime atau lembur. Nah, itu beda lagi gajinya, ada tambahan lagi. Mungkin itu teman-teman bisa dipikirkan lagi untuk kerja abroad ke luar negeri. Ini pengalaman lo nih selama 3 tahun di sini, apa sih yang lo dapatkan tentang lingkungan pekerjaan, suasana pekerjaan ataupun orang-orang yang ada di pekerjaan ini? Coba lo jelasin biar yang menonton ini biar tahu, biar clear gitu bagaimana sih pekerjaan di Kuwait ini. Ya, teman-teman, yang pastinya beda lah dengan Indonesia. Kita bekerja di sini dengan berbagai negara, teman-teman. Seperti saya kerja dengan orang India, Filipina, Mesir, Afrika, dan Bangladesh. Nah, itu juga menjadi pengalaman baru buat saya pribadi dalam segi bahasa. Nah, kita bisa menggunakan bahasa Inggris atau bahasa Arab. Nah, itu menambah pengalaman, menambah ilmu kita, menambah wawasan kita. Dan itu sangat penting buat kita. Itu yang pertama, dalam bahasa ya, kita bisa menambah pengetahuan kita, bisa berbahasa asing, bahasa Inggris dan bahasa Arab.
Di sini kita menggunakan bahasa Inggris dan bahasa Arab. Oke teman-teman, itu. Yang keduanya, yang pastinya gaji. Gaji lebih besar dari Indonesia. Kalau di Indonesia mungkin rata-rata minimumnya UMR 5 juta. Nah di sini kita bisa dapat lebih, bisa 2 kali lipat dari Indonesia. Apalagi kalau kita bisa hemat. Nah itu bisa baiklah untuk masa depan. Baik untuk masa depan kita. Ya, untuk yang muda-muda walaupun yang udah tua bisa coba ke luar negeri untuk menambah wawasan dan menambah pundi-pundi uang juga lebih besar dari negara kita. Oke. Mungkin itu sekilas yang disampaikan oleh Bang Firman dari Cianjur. Mungkin di sini udah berapa tahun? Lupa saya tadi. 3 tahun. 3 tahun nih, udah 3 tahun di sini, dan mungkin kerja itu bisa berbaur dari warga asing lainnya, mungkin bisa berbagai macam negara, bisa dari Asia ataupun bisa di Europe kalau misalkan kalau ada di sini, mungkin itu teman-teman. Nah mungkin kita mau nanya nih, gaji yang paling kecil di Kuwait ataupun gaji yang dominan di Kuwait dan uang makan per bulan itu bagaimana? Coba jelaskan Bang Firman untuk teman-teman kita biar jelas nih. Oke, masalah gaji sebenarnya rahasia ya. Oke lah, ini mau sedikit bocoran buat teman-teman yang dari Indonesia, gaji sekitar 7 jutaan. Kalau uang makan sekitar 1,5 juta. Itu akomodasi ya, untuk apartemen kita free, perusahaan yang kasih. Transportasi juga free. Transportasi dalam artian dari apartemen ke tempat kerja itu perusahaan yang nanggung semuanya. Terus apartemen juga free, listrik apapun free. Yang paling penting di Kuwait itu gak ada pajak teman-teman, gak ada pajak, gak seperti di negara lain. Nah di Kuwait ini kita gak ada pajak, free. Jadi gaji yang kalian terima dalam sebulan itu masuk ke kantong kalian tanpa dipotong sepeser pun. Nah itu, apalagi kalau yang datang ke sininya tuh ke Kuwaitnya itu tanpa dana talang, itu Masya Allah, Alhamdulillah lah, cukup untuk kita, cukup untuk nabung, untuk sehari-hari juga cukup. Pagi tiap hari kita, yang paling penting harus bisa hemat, jangan selalu makan di luar, maksudnya jangan selalu makan di restoran. Masak tiap hari itu 1,5 juta itu bisa nge-cover untuk makan. Kalau untuk makan itu sisanya kita bisa nabung ya teman-teman. Coba dipikirkan lagi untuk orang-orang Indonesia bisa gabung, join ke Kuwait, ke Middle East, negara lain pun. Kalau di negara kita agak susah nyari kerja. Oke. Nah gua bakal nanya nih tentang dana talang ini nih. Agak menarik nih tentang dana talang, kan banyak banget dari komentar teman-teman sekalian tentang dana talang itu bagaimana sih. Nah mungkin bisa dijelasin sama Bang Firman tentang dana talang itu bagaimana, apakah dengan berapa juta uang dana talang itu dominan, paling kecil ataupun maupun paling besar. Coba jelaskan secara detail tentang dana talang tersebut biar teman-teman yang nonton biar bisa memahami. Untuk dana talang itu gimana agensinya ya, gimana agensi kita di Indonesia untuk proses ke sini. Kebetulan saya sendiri tidak ada dana talang, dana pribadi. Dan kalau bisa kita langsung masuk ke PT-nya. Tidak usah melalui sponsor teman-teman, tidak usah melalui sponsor. Karena apa? Kalau kita melalui sponsor itu akan di markup biaya prosesnya sama sponsor. Ini sebagai info aja ya teman-teman. Kalau mau proses ke luar negeri langsung aja ke PT-nya, ke agensinya. Kita datang ke kantornya, tanya proses dan lain-lain, langsung ke agensinya. Jangan sampai lewat orang lain lagi. Nah itu bakal di markup harganya, proses biayanya lebih mahal. Dulu juga saya di bawah 10 juta untuk proses ke sini, proses ke Kuwait. Itu langsung ke PT, ke agensinya yang ada di Jakarta. Berarti kalau dana talang itu paling sekitaran berapa duit tuh perkiraan itu kalau duit Indonesia itu? Nah kalau saya pribadi kurang tahu, tapi kalau teman-teman, saya dengar dari teman-teman ada dana talang sekitar 10 juta, 15 juta, tapi biaya prosesnya mereka tuh lebih mahal.
Padahal kita datang ke Kuwait sama satu perusahaannya ke sini tuh kerja sama satu perusahaan, tapi mereka biaya prosesnya tuh lebih mahal, ada yang 20 juta, ada yang 15 juta saya dengar. Tapi kalau saya pribadi sendiri di bawah 10 juta, sekitar 8 jutaan teman-teman. Nah, jadi teman-teman harus bisa memilih dan memilah agensi atau PT yang mau memberangkatkan kita ke luar negeri. Kalau bisa kita langsung koordinasi datang ke kantor PT tersebut. Jangan lewat orang kenalan, lewat teman-teman dan lain-lain. Harus datang langsung ke PT dan agensi, koordinasi langsung, tanya ke pimpinan PT tersebut berapa biaya sebenarnya. Oke teman-teman, jangan sampai mau untung malah buntung. Nah, mungkin itu teman-teman tentang dana talang dan biaya proses ke Kuwait. Terus mungkin dengan gaji yang minim di sini itu, kalau kita bisa dikatakan itu 150 dinar per bulan, itu tuh udah gratis transportasi dan akomodasi. Itu gaji yang minim. Tapi kalau kalian pengen ke sini, usahakan gaji di atas dari 150 dinar biar biaya hidup kalian juga enak dan bisa nabung juga teman-teman. Nah, kita akan nanya nih ke Bang Firman tentang proses sih berapa bulan ke sini dari step awal sampai step akhir. Coba jelaskan. Oke teman-teman, proses awal tuh saya kirim CV. Pertama saya kirim CV. Pertama untuk tahu tentang loker ke luar negeri, saya datang langsung ke Disnaker, dimana tempat saya dari Cianjur. Saya langsung datang ke Disnaker Cianjur, tanya ke staff di Disnaker apakah ada job loker ke luar negeri, dan mereka akan memberikan informasi secara detail. Nah, kita milih job mana yang mau, negara mana yang mau kita tuju. Nah, pasti mereka juga mencantumkan nomor agensi atau PT tersebut. Nah, kita menghubungi, pastinya kita harus membuat CV teman-teman. Buat CV itu gampang, sekarang bisa lihat di YouTube lah membuat CV. Cara gimana di handphone pun juga bisa bikin CV. Nah, kirim CV lewat email ke agensi. Assalamualaikum ya Sadek. Maaf ada iklan dulu nih dari Mesir. Lanjut gimana? Kirim CV lewat email. Setelah itu dari pihak agensi menelpon saya untuk sesi interview. Sesi interview itu menunggu saya waktu itu setelah kirim CV, kebetulan menunggu hanya 1 minggu teman-teman. 1 minggu teman-teman. Setelah itu ada sesi interview di Jakarta. Saya pergi ke Jakarta untuk sesi interview langsung dengan owner company di Kuwait. Owner company Kuwait, pastinya orang Kuwait ya. Pastinya orang Kuwait, dan mungkin HR-nya juga ada 3 orang. Itu menggunakan bahasa Inggris teman-teman. Basic sih teman-teman, interviewnya gak usah takut. Cuman basic, nanya nama, kita introduce self, nanya nama, umur, terus pengalaman kerja apakah sudah menikah, apakah punya anak dan lain-lain, apakah mau bekerja seperti ini. Nanti mereka akan menjelaskan. Nah, kita tinggal jawab dan coba memperkenalkan diri aja dengan baik. Nah, yang paling pasti untuk mau ke luar negeri, teman-teman harus bisa basic bahasa Inggris. Ya, harus bisa basic bahasa Inggris. Nah, karena di sesi interviewnya mereka langsung menggunakan bahasa Inggris. Tidak ada tes tertulis kayak di Indonesia. Kita, maaf ya, kalau di Indonesia tuh benar-benar detail untuk kerja tuh. Tes matematika, tes psikologi, tes psikotes dan lain-lain. Setelah itu interview dan lain-lain, itu nggak seperti itu kalau ke luar negeri. Yang penting interview, kalau interview lolos, kita langsung medical teman-teman. Nah, kalau medicalnya juga lolos, tinggal nunggu visa. Nah, waktu itu setelah interview saya lolos, alhamdulillah diumumkan lolos, hari itu juga diumumkan lolos. Nunggu 1 minggu untuk medical. Setelah 1 minggu medical, saya nunggu visa. Sekitar 1 bulan nunggu visa waktu itu. Nunggu visa dan tiket. Sampai terbang tuh sekitar 3 bulan lah. Dari interview sampai terbang ke Kuwait itu sekitar 3 bulan. Dan alhamdulillah semuanya lancar. Semuanya prosesnya dilancarkan. Tidak ada hambatan.
sampai sekarang 3 tahun di sini alhamdulillah. Mungkin itu proses yang disampaikan oleh Bang Firman dari step awal sampai akhir secara detail. Jadi mungkin kalau kalian kerja di sini itu harus minimnya itu nunggu 3 bulan. Mungkin ada juga dari yang 4 bulan sampai 5 bulan. Tapi kalau lebih dari 5 bulan itu harus dipertanyakan kembali itu, soalnya mengapa? Soalnya paling juga 3 bulan 4 bulan lah udah berangkat is okay gitu. Cuman kalau di atas 5 bulan harus dipertanyakan lagi itu. Soalnya penting, takutnya buat teman-teman kalian takutnya tertipu ataupun kena tipu oleh sponsor ataupun agensi dari yang lainnya. Makanya dari itu, sebelum itu kalian itu harus cari tahu PT ataupun agensi yang ada di Indonesia itu resmi atau tidak. Terus cari track recordnya di sosial media, dia itu pernah memberangkatkan pekerja atau belum. Tadi situ kalian bisa cari, kok sekarang mah banyak banget, ada di internet, ada di sosial media. Ini coba Bang Firman kasih kata-kata bagi teman-teman kita yang baru banget ingin kerja ke luar negeri ataupun khususnya di Timur Tengah, bisa dibilang juga di negara Kuwait. Coba kasih satu kalimat ataupun satu buku kata-kata. Oke, untuk teman-teman jangan berpikir telat. Saya juga berangkat ke Kuwait di atas 30 tahun dan itu sebenarnya bisa dibilang telat kalau kata orang-orang, tapi saya tidak putus asa, tidak patah semangat, terus belajar. Yang pertama belajar bahasa asing, belajar bahasa Inggris, dan yang keduanya harus percaya diri. Ya, harus percaya diri teman-teman. Jangan terlalu mendengarkan apa kata orang di luar negeri seperti apa, berbahaya dan lain-lain. Tidak semenakutkan itu teman-teman. Gimana kitanya, gimana kita membawa diri teman-teman. Jangan patah semangat, terus belajar. Teman-teman juga pasti bisa untuk kerja di luar negeri. Ya, semangat. Nah, itu mungkin yang bisa disampaikan untuk saat ini, di hari ini, dari secara rincian dari Bang Firman, dari proses akhir sampai sampai selesai berangkat ke Kuwait. Salah ya, dari proses awal sampai akhir sampai bisa berangkat ke Kuwait. Terus maksudnya dari gaji dan biaya ke sini. Nah, bila mana kalian belum memahami apa yang disampaikan oleh kita, kalian bisa sharing secara pribadi, boleh DM Instagram, boleh lewat TikTok ataupun boleh buat Facebook. Nah, bila mana kalian pengen sharing secara publik, boleh tulis di kolom komentar video ini. Nah, untuk kalian coba kasih tantangan buat kami. Konten apa aja yang harus dibikin di Kuwait ini. Nah, mungkin itu dulu di hari ini, semoga bisa bermanfaat. Nah, mungkin itu teman-teman yang bisa disampaikan di hari ini. Nah, bila kalian pengen sharing apapun, boleh di kolom komentar, boleh DM Instagram dan sosial media lainnya. Bila mana kalian pengen tanya-tanya secara langsung, boleh DM Instagram Bang Firman, ada, nanti kita cantumin ya di bawah option di video ini. Nah, mungkin kata-kata terakhir buat kita semua untuk penonton di video ini, coba kasih Bang Firman kata-kata terakhir nih buat penutup nih. Oke teman-teman, selagi ada waktu jangan buang waktu, manfaatkan waktu sebaik-baiknya dan ambil keputusan sekarang juga.